Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan terdiri dari 3 ya, mulai dari rataan atau mean, median, dan modus. Nah, kali ini kita akan bahas yang pertama, rataan data berkelompok. Rataan data berkelompok secara simbol rataan itu kita bisa tulis X bar ya, di mana X bar itu didapat dengan cara sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI dikali XI. FI itu adalah frekuensi kelas GI dikalikan dengan XI. XI itu adalah nilai tengah interval kelas GI. Jadi, kalian mengalikan dulu FI dikali XI pada masing-masing kelasnya, lalu semuanya hasilnya kita jumlahkan. Gitu. Dari mana XI? XI itu nilai tengah kelas GI didapat dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, gitu ya. Dibagi sigma I sampai dengan ke R, sama sigma I sampai dengan 1 sampai dengan R, FI. Berarti ini adalah jumlah keseluruhan datanya ada berapa, gitu. Jadi untuk mencari rataan seperti itu ya. Untuk mencari median data berkelompok, dicari dengan cara median, simbolnya itu kita tulis ME sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median, di mana tepi bawah itu bisa dicari dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ditambah setengah dikali N, N-nya itu adalah jumlah data, dikurangi FK, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan F median, yaitu frekuensi median, dikalikan dengan interval. Nah, interval atau panjang kelas juga bisa dicari dengan cara interval itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, lanjut selanjutnya. Ada modus terakhir ya, modus data berkelompok, simbolnya ditulis dengan MO, modus sama dengan TB, sama ya, tepi bawah, rumusnya sama, tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5 ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, per D1 ditambah D2. Nah, kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya dikalikan dengan interval. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, jangan lupa juga kalian silahkan tulis di buku catatan kalian rumus-rumusnya. Next, latihan ya. Latihan di sini adalah tabel di bawah ini adalah data tinggi badan sekelompok anak dari suatu sekolah. Hitunglah rataan dari data tersebut. Kolom yang pertama berisi tinggi badan, kolom yang kedua berisi frekuensi. Dari data ini terdiri dari 5 kelas ya. Cara mencari rataannya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah untuk memudahkan dan biar lebih rapih ya menulisnya. Kita buat 4 ini kolom terdiri dari pertama tinggi, frekuensi, simbolnya FI ya, nilai tengah XI, lalu yang terakhir FI dikalikan dengan XI. Nah, ini nilai tengah XI ini ya, tadi seperti yang dibahas, didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita coba cari XI yang pertama untuk yang ini ya, untuk kelas yang pertama. 160 sampai 164. 160 itu adalah batas bawah, 164 itu adalah batas atas. Nah, berarti X1 berarti nilai tengah kelas pertama sama dengan batas bawah berarti 160, batas atasnya ditambah 164 dibagi 2 sama dengan 324 per 2 sama dengan 162. Berarti kita bisa tulis di sini 162. Nah, untuk nilai tengah kelas selanjutnya, kita tinggal cari dengan cara menambahkan nilai tengah kelas pertama yang ini dengan intervalnya. Nah, intervalnya berapa? Interval itu kan bisa dicari dengan cara tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan tepi atasnya kalian boleh misal ngambil yang ini ya, dari yang kelas yang ke-5. Nah, ini kan tepi atas itu, saya ditulisin ya,
tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, batas atas yang kelas yang kelima ini adalah 184, berarti 184 ditambah 0,5 sama dengan 184,5. Nah, kalau tepi bawahnya berarti sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Berapa batas bawahnya? 180 dikurangi 0,5 sama dengan 179,5. Lalu pertanyaannya, apakah tepi atas dan tepi bawahnya itu bebas atau harus di kelas yang ditentukan? Bebas. Kalau untuk mencari interval, kalian boleh menentukan dari kelas mana saja. Kita tadi sampelnya itu di kelas yang kelima. Hasilnya pasti sama kok intervalnya. Jadi kita bisa menghitung dengan cara tepi atas berarti 184,5 dikurangi 179,5 sama dengan 5. Berarti lanjut ke sini, nilai tengah kelas kedua kalian bisa cari dengan cara nilai tengah kelas pertama tambah interval, berarti 162 ditambah 5 sama dengan 167, tambah 5 kelas ketiga 172, kelas keempat 177 tambah 5 182. Lalu di kolom selanjutnya kalian tinggal mengalihkan FI dikali XI, berarti 2 dikali 162 324 ya, 7 dikali 167 1169, lalu 10 dikali 172 1720, 8 dikali 177 1416, lalu 3 dikali 182 sama dengan 546. Nah, baru kita bisa mencari X barnya ya. X barnya berarti X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI dikali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI sama dengan, nah sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI dikali XI didapat dengan cara kalian menjumlahkan semuanya yang ini, FI dikali XI kelas pertama sampai dengan kelas kelima, jadi 324 ditambah 1169 ditambah 1720 ditambah 1416 ditambah 546 sama dengan didapat 5175 dibagi FI, nah sigma I sama dengan 1 sampai dengan RFI didapat dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensinya, 2 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 3 sama dengan 30 ya, berarti X barnya atau rataannya itu yaitu 5175 dibagi 30 didapat 172,5 cm. Sudah seperti itu ya, jelas mudah-mudahan jelas ya. Latihan selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini, tentukan median data tersebut. Median dari data berat badan yang terdiri dari 5 kelas. Maka untuk menentukan median kita tentukan dulu di manakah letak mediannya. Letak median sama dengan 1/2 dikalikan dengan N, sama dengan 1/2 dikali N-nya didapatkan dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua kelas, yaitu 5 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3 sama dengan 40. Nah, 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Lalu kita cari di manakah letak datum ke-20 dengan cara mencari dengan frekuensi tiap kelasnya. 5 ditambah 8, 13 tambah 14, 27. Berarti letak datum ke-20 ada di kelas ke-3 ini. Nah, median sama dengan TB ditambah 1/2 kali N dikurangi FK dibagi F median dikali dengan interval, di mana nilai TB itu didapat dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. TB itu kan tepi bawah ya. Nah, batas bawahnya itu ini kelas median 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. Kita tulis 65,5 ditambah setengah N itu yang ini ya 20
20 dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median itu ada 2 kelas ya. Kelas pertama dan kelas kedua, kita jumlahkan frekuensinya. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi dikurangi 13 dibagi FME. FM itu adalah frekuensi mediannya. Ada berapa? 14. Lalu dikalikan interval. Interval itu didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, tepi atas kelas median itu sebenarnya bisa mencari di kelas manapun, karena untuk memudahkan kita cari dari yang ini aja ya. Kelas mediannya, tepi atasnya itu didapat dari batas atas ditambah 0,5, berarti 70 tambah 0,5. 70,5 dikurangi tepi bawahnya itu 65,5 sama dengan 5. Berarti intervalnya kita tulis 5. Sama dengan 65,5 ditambah 20 dikurangi 13, 7/14 dikali 5. Itu untuk memudahkan kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2, sama dengan 65,5 ditambah 1/2 dikali 5 sama dengan 2,5. Berarti nilai median itu sama dengan 68. Yang terakhir, perhatikan histogram berikut, tentukan nilai modus. Nah, modus itu kan tetap kita cari lihat frekuensi yang paling tinggi. Nah, frekuensi yang paling tinggi itu yang ini, yang 10. Berarti disinilah kelas modusnya. Lalu kita tulis modus sama dengan, cari ya, TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan interval. Sama dengan, lihat, kalau dalam bentuk histogram seperti ini, kita lihat penulisannya. Ini di sini ya penulisannya. Di sini ada di mana? Di ujung tiap batang ya penulisannya itu. Nah, kalau ditulis di ujung tiap batang, berarti ini adalah nilai tepi bawah tiap kelasnya. Berarti tepi bawah kelas modus itu kan 10. Kelas modus itu yang ini ya. Yang ini. Yang frekuensinya 10. Berapa tepi bawahnya ini? Berarti 23,5. 23,5 ditambah D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. 10, frekuensi kelas sebelumnya itu 4, berarti 10 dikurangi 4, 6. Jadi kita tulis 6 per 6, 6 ditambah D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kalikan dengan interval. Intervalnya bagaimana? Kan ini udah dicantumkan. Dicantumkan itu kan tepi bawah, tepi atas ya. Berarti interval sama dengan, kita cari dengan ini tepi atasnya, kelas modus 28,5 dikurangi 23,5 sama dengan 5. Intervalnya 5. Berarti kali 5 sama dengan 23,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. Sama dengan 23,5 ditambah, ini kita sederhanakan, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 6 bagi 2 3, itu sama dengan 26,5. Nah, inilah nilai dari modusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan rataan median. Tentukan rataan median dan modus dari histogram. Gimana kalau dari histogram? Nah, penasaran, nanti kita bahas selanjutnya di grup kelas ya. Untuk kali ini terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu bahas. Jika ada yang kurang jelas, mangga silahkan bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.